Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini Mbak ini bahagia sekali bisa bertemu, berjumpa kembali menyapa adik-adik di ibadah online anak GKJ Pangkalan Jati. Mbak ini juga mau menyapa adik-adik kita yang baru bergabung di kelas kecil. Ada Niken, ada Cheryl, dan ada Michelle. Halo Niken, Cheryl, Michelle, gimana kabarnya? Luar biasa. Mbak ini juga mengucapkan selamat kepada teman-teman adik sekolah minggu kelas kecil yang naik ke kelas besar. Ada Alinea, ada Sandro, ada April, ada Flora, dan ada Krisna. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Mari kita mulai ibadah kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami
Bacaan Alkitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5-8. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirman, "Lah Allah, mintalah apa yang hendakku beri kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan muda yang belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepada hati yang penuh hikmat pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Demikianlah firman Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu
dengan cara yang benar. Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Salomo. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Jadi, karena rajanya bijaksana, membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan disegani. Adik-adik, kebijaksanaan Salomo itu diawali dengan permohonan supaya Tuhan memberikan berkat kebijaksanaan menurut kehendak Tuhan. Jadi, Raja Salomo tidak meminta kemewahan, tidak meminta dihormati, tetapi Raja Salomo meminta supaya diberikan kebijaksanaan. Hal ini membuat Raja Salomo tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan kebijaksanaan dari Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, keputusan Salomo dalam mengandalkan Tuhan itu patut kita tiru, patut kita contoh dalam kehidupan kita. Jadi, dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan tahu dan dapat menentukan tindakan apa yang tepat untuk kita lakukan. Jadi, tidak berdasarkan keputusan kita sendiri, tetapi kita mengikut sertakan Tuhan dalam kita membuat suatu keputusan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau Raja Salomo diberikan kebijaksanaan, maka
Tuhan juga akan memberikan kita kebijaksanaan. Lalu, bagaimana caranya? Ya, dengan kita berdoa. Dalam berdoa, kita memohon supaya Tuhan juga memberikan kita kebijaksanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari dari cerita Salomo hari ini, pelajaran apa yang bisa kita terima? Ya, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita minta pertolongan Tuhan, sehingga setiap apa yang akan kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sekian adik-adik ibadah kita pada hari ini. Sekian cerita Alkitab pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan seperti Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Salomo. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sudah boleh beribadah pada pagi hari ini walaupun hanya lewat online. Dan terima kasih juga kami sudah boleh mengumpulkan persembahan di pagi hari ini. Semoga persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas
Tuhan, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang bijaksana. Kami bertemu kembali pada ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.